Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi kami yang berjudul Laporan Akuntan pada mata kuliah Pemeriksaan Akuntansi 1. Sebelumnya izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Kelompok kami beranggotakan 3 orang, yaitu Ayu Sekarwulan Pujawati dengan NIM 220410006, Giseftiana Putri dengan NIM 220410057, dan Uliatun Nimah dengan NIM 220410063. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi langsung saja kita akan masuk ke materinya. Untuk materi pertama kita akan membahas laporan akuntan. Jadi laporan merupakan hal yang esensial dalam penugasan audit dan assurance karena laporan berfungsi mengkomunikasikan temuan-temuan auditor. Para pengguna laporan keuangan menyandarkan diri pada laporan auditor untuk memperoleh kandalan dari laporan keuangan perusahaan. Selanjutnya kita akan membahas jenis-jenis pemeriksaan akuntan. Jadi ditinjau dari luasnya pemeriksaan, audit dibedakan menjadi 2, yaitu yang pertama, General Audit atau pemeriksaan umum adalah suatu pemeriksaan umum atas laporan keuangan yang dilakukan oleh KAP independen dengan tujuan untuk bisa memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan secara keseluruhan. Dan yang kedua ada Special Audit atau pemeriksaan khusus adalah suatu pemeriksaan terbatas yang dilakukan oleh KAP independen dan pada akhir pemeriksaan auditor tidak perlu memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan. Selanjutnya ada jenis-jenis pemeriksaan akuntan yang ditinjau dari jenis pemeriksaannya. Audit dibedakan menjadi 4, yaitu yang pertama ada Management Audit adalah pemeriksaan kegiatan operasi suatu perusahaan untuk mengetahui apakah kegiatan operasi TSB sudah dilakukan secara efektif, efisien, dan ekonomis. 2. Pemeriksaan ketaatan adalah suatu pemeriksaan yang dilakukan UTK mengetahui apakah perusahaan sudah mentaati peraturan dan kebijakan-kebijakan yang berlaku. 3. Internal Audit. Internal Audit adalah pemeriksaan yang dilakukan oleh internal audit perusahaan, baik terhadap laporan keuangan dan catatan aktiva perusahaan, maupun ketaatan terhadap kebijakan manajemen yang telah ditentukan. Dan keempat yaitu ada Computer Audit. Computer Audit adalah pemeriksaan oleh KAP CHD Perus yang memproses data akuntansinya dengan menggunakan sistem EDP. Selanjutnya kita akan membahas tentang opini audit atau pendapat akuntan dan jenis-jenis pendapat akuntan. Opini audit atau pendapat akuntan adalah pernyataan auditor terhadap kewajaran laporan keuangan dari entitas yang telah diaudit. Kewajaran ini menyangkut materialitas, posisi keuangan, dan arus kas. Opini audit inilah yang menjadi terjemahan laporan keuangan yang digunakan oleh pengguna laporan keuangan dalam mengambil keputusan untuk kelangsungan hidup perusahaan. Selanjutnya ada pengertian opini audit menurut para ahli. Jadi menurut Kamus Standar Akuntansi Ardios 2007, menggemukakan pengertian opini adalah suatu laporan yang diberikan seseorang akuntan publik terdaftar ialah sebagai hasil penilaiannya dari kewajaran laporan keuangan yang disajikan oleh suatu perusahaan. Dan, menurut pengertian audit Kamus Istilah Akuntansi Tobing, ke 2004, opini audit adalah suatu laporan yang diberikan oleh auditor terdaftar yang menyatakan ialah bahwa pemeriksaan sudah dilakukan sesuai dengan norma atau juga aturan pemeriksaan akuntan yang diikuti dengan pendapat tentang kewajaran laporan keuangan yang diperiksa. Selanjutnya yaitu menurut Standar Profesional Akuntan Publik PR 31 Maret tahun 2011 PSA 29 Seksi 508, ada 5 jenis pendapat akuntan. 1. Pendapat wajar tanpa pengecualian atau unqualified opinion. Jadi, auditor telah melaksanakan pemeriksaan sesuai dengan standar auditing yang ditentukan oleh IAI, seperti pengumpulan bukti-bukti serta tidak menemukan kesalahan material atas penyimpangan dari SA atau ETA-PFRS, maka auditor dapat memberikan pendapat wajar tanpa pengecualian. 2. Pendapat wajar tanpa pengecualian dengan bahasa penjelasan yang ditambahkan dalam laporan audit bentuk baku. Jadi, pendapat ini diberikan jika terdapat keadaan tertentu yang mengharuskan auditor menambahkan paragraf penjelasan dalam laporan audit. 3. Pendapat wajar dengan pengecualian.
pendapat wajar dengan pengecualian menyatakan bahwa laporan keuangan menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha, perubahan ekuitas dan arus kas yang sesuai dengan SA atau ETA/IFRS, kecuali untuk dampak yang dikecualikan. 4. Pendapatan tidak wajar. Jadi, suatu pendapat tidak wajar menyatakan bahwa laporan keuangan tidak disajikan secara wajar posisi keuangan, hasil usaha, perubahan ekuitas dan arus kas sesuai dengan SA atau ETA/IFRS. Auditor harus menjelaskan semua alasan yang mendukung pendapat yang tidak dan dampak utama yang menyebabkan pemberian pendapat tidak wajar. Dan kelima yaitu, pernyataan tidak memberikan pendapat. Jadi, suatu pernyataan yang menyatakan bahwa auditor tidak menyatakan pendapat atas laporan keuangan. Auditor boleh tidak menyatakan pendapat dengan tidak merumuskan pendapat tentang kewajaran laporan keuangan, tetapi harus menyertakan alasan substantif yang mendukung pernyataan tersebut. Selanjutnya, kita akan membahas tentang tahap-tahap opini audit. Jadi, sebelum auditor tersebut memberikan pendapat opininya, seseorang auditor tersebut juga harus melaksanakan tahap-tahap audit. Adapun tahap-tahapnya dengan menurut Aaron et al. 2008/132 yaitu 1. Perencanaan serta juga pencanangan pendekatan audit. 2. Pengujian pengendalian serta juga transaksi. 3. Pelaksanaan prosedur analitis dan juga pengujian terinci atas saldo. Dan yang keempat yaitu penyelesaian serta juga penerbitan laporan audit. Selanjutnya yaitu jenis-jenis laporan akuntan. Jenis-jenis laporan akuntan adalah sebagai berikut. 1. Laporan auditor bentuk baku. Jadi, dalam laporan ini harus menyebutkan laporan keuangan yang diaudit dalam paragraf pengantar, menggambarkan sifat audit dalam paragraf lingkungan audit, dan menyatakan pendapat auditor dalam paragraf pendapat. 2. Beberapa contoh laporan auditor independen. 3. Laporan auditor independen tentang dampak memburuknya kondisi, dan keempat yaitu ekonomi Indonesia terhadap kelangsungan hidup entitas. Selanjutnya yaitu manfaat pemeriksaan akuntansi. Sebagai pihak independen dapat memberikan manfaat praktis yaitu sebagai berikut. Pihak perusahaan yang diaudit, di mana bisa menambah kredibilitas laporan keuangan badan usaha organisasi. Dapat mengurangi kecurangan di kalangan manajemen dan para karyawan perusahaan. Dapat memberikan dasar yang lebih dipercaya untuk menyiapkan surat pemberitahuan pajak dan laporan keuangan yang harus diserahkan kepada pemerintah, sehingga mengurangi audit pemerintah. Dapat membuka pintu masuknya sumber-sumber pembiayaan dari luar investor. Dan seringkali dapat menyingkapkan kesalahan atau penyimpangan moneter dalam catatan keuangan klien, sehingga dapat menemukan biaya atau pendapatan yang hilang. Pihak perusahaan yang diaudit, di mana pihak perusahaan yang diaudit dapat memberikan dasar yang lebih meyakinkan kepada para investor kreditor untuk mengambil keputusan yang menyangkut pemberian kredit. Dapat memberikan dasar yang terpercaya kepada para investor dan calon investor untuk menilai prestasi investasi dan kepengurusan manajemen. Dapat memberikan dasar yang lebih meyakinkan kepada perusahaan asuransi untuk menyelesaikan klaim atas kerugian yang bisa diasuransikan. Dapat memberikan dasar yang objektif kepada serikat buruh dalam menyelesaikan sengketa mengenai upah dan tunjangan. Dapat memberikan dasar yang independen kepada pembeli maupun penjual untuk menentukan syarat-syarat pembelian, penjualan atau penggabungan perusahaan. Dan dapat memberikan dasar yang lebih meyakinkan kepada para pelanggan atau klien untuk menilai profitabilitas atau rentabilitas perusahaan, efisiensi operasionalnya dan keadaan keuangannya. Pihak perusahaan yang diaudit, di mana pihak perusahaan yang diaudit dapat memberikan tambahan kepastian yang independen tentang kecermatan dan keterandalan kepada badan pemerintah. Dapat memberikan dasar yang independen kepada mereka yang bergerak di bidang hukum untuk mengurus harta atau menyelesaikan masalah dalam kebangkrutan dan menentukan pelaksanaan perjanjian, persekutuan dengan cara semestinya. Dan dapat memegang peranan yang menentukan dalam mencapai tujuan Undang-Undang Keamanan Nasional. Selanjutnya, kita akan membahas tentang
pertimbangan auditor atas kemampuan entitas dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya. Dalam PSA nomor 30 YAPI 2011-341,1 342-7 antara lain dinyatakan. 1. Auditor bertanggung jawab untuk mengevaluasi apakah terdapat kesangsia besar terhadap kemampuan entitas dalam mempertahankan kelangsungan kehidupannya dalam periode waktu pantas, tidak lebih dari 1 tahun sejak tanggal laporan keuangan yang sedang diaudit. 2. Auditor harus mengevaluasi apakah terdapat kesangsian besar mengenai kemampuan entitas dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya dalam waktu pantas. 3. Auditor tidak bertanggung jawab untuk memprediksi kondisi atau peristiwa yang akan datang. 4. Auditor tidak perlu merancang prosedur audit dengan tujuan tunggal untuk mengidentifikasi kondisi dan peristiwa yang, jika dipertimbangkan secara keseluruhan. 5. Jika setelah mempertimbangkan kondisi yang telah diidentifikasi secara keseluruhan, auditor yakin bahwa terdapat kelangsungan hidupnya dalam jangka waktu pantas, ia harus mempertimbangkan rencana manajemen dalam menghadapi dampak merugikan dari kondisi tersebut. 6. Apabila setelah mempertimbangkan dampak kondisi tertentu auditor tidak menyaksikan kemampuan satuan usaha mempertahankan kelangsungan hidupnya dalam jangka waktu pantas, maka auditor memberikan pendapat wajar tanpa pengecualian. Dan, 7. Apabila setelah mempertimbangkan dampak kondisi tertentu auditor menyaksikan kemampuan satuan usaha mempertahankan kelangsungan hidupnya dalam jangka waktu pantas, maka auditor wajib mengevaluasi rencana manajemen. Dengan adanya materi yang dijelaskan, maka bisa ditarik kesimpulan bahwa laporan akuntan adalah alat penting dalam dunia bisnis. Auditor berperan krusial dalam memastikan informasi keuangan yang disajikan akurat dan dapat diandalkan. Kemampuan entitas untuk bertahan hidup adalah salah satu aspek penting yang dinilai oleh auditor. Sekian presentasi dari kelompok kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.